Shalom, salam sejahtera untuk anak-anak kami, khusus kelas 8. Nah, ini merupakan pertemuan kita yang pertama belajar agama Kristen. Buka bukunya, bab 1, judulnya Hidup Beriman. Sebelum kita masuk ke materi, ya, perhatikan indikatornya ini. Inilah target yang harus dicapai anak-anak setelah mempelajari bab 1 ini. Ya, ada 4 poin yang harus dicapai. Nanti kamu perhatikan lalu tuliskan ke dalam buku catatannya. Nah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar hidup beriman. Ada 3 bahan bacaan Alkitab untuk materi kita yang pertama ini, yaitu Ibrani 11 ayat 1, Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 17, 2 Timotius 4 ayat 7. Nanti akan Bapak jelaskan inti-intinya saja. Nah, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah jaminan dari apa yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan adalah surga. Dan keyakinan dari apa yang tidak kita inginkan, itu neraka. Kita yakin surga dan neraka itu ada meskipun kita belum melihatnya. Ya, tapi kita tetap berharap bahwasanya kita mendapatkan surga dan kita terhindar dari neraka. Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 17. Iman yang menyelamatkan senantiasa merupakan iman yang hidup, dan tidak hanya sekedar mengaku Kristus itu juru selamat, tapi kita juga harus taat. Ya, kita juga harus taat kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Jadi iman yang menyelamatkan adalah iman yang bekerja oleh kasih karunia Allah di dalam Roh Kuduslah yang memungkinkan kita sebagai orang percaya menanggapi kasih Allah itu tadi, yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman juga. Lalu dari 2 Timotius 4 ayat 7 menceritakan mengenai Paulus, ya, yang melukiskan hidup dalam iman dengan istilah seperti ini. Yang pertama, hidup beriman itu peperangan, bahkan perjuangan yang harus diperjuangkan. Ya, Paulus sudah berperang melawan iblis, dia berperang melawan keburukan orang Yahudi dan kafir, dia berperang terhadap Yudaisme, ya, kebejatan dalam gereja, guru-guru palsu yang memutarbalikkan Injil. Dia berperang melawan keduniawian dan berperang melawan dosa. Itulah hidup beriman menurut Paulus yang pertama. Lalu yang kedua, setia kepada Tuhan dan juru selamat selama hidup. Jadi kita jangan pernah sekali-sekali keluar, ya, daripada atau kita meninggalkan Tuhan dan juru selamat selama hidup apapun keadaannya. Lalu yang ketiga, Paulus sudah memelihara iman di masa-masa ujian yang berat, ya, keputusasaan yang hebat, ditani banyak kesusahan, ya, ketika diserang guru-guru palsu. Dia juga ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya karena imannya, tapi dia tetap memelihara imannya. Apa sih artinya iman? Dalam perjanjian lama, iman artinya berpegang teguh. Jadi kalau beriman itu berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Itu menurut perjanjian lama. Menurut perjanjian baru, ya, iman dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, itu surga, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Nah, iman itu seperti apa? Ya, kita tidak hanya sekadar mengatakan kita beriman. Dalam kita beriman,
kita harus memiliki satu, percaya. Lalu yang kedua, pengharapan. Ada dua hal ini yang harus dimiliki orang yang beriman. Jadi seperti yang dikatakan tadi, beriman tidak hanya sekedar di mulut saja, tidak sekedar diucapkan saja, tapi tidak percaya, tapi tidak memiliki pengharapan. Orang yang beriman adalah orang yang memiliki yang kedua hal ini. Nah, kedua hal ini kepada siapa? Percaya kepada siapa? Kita berpengharapan kepada siapa? Itu kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi kita beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah beriman, kita sudah percaya dan berpengharapan kepada Yesus, tentu akan menghasilkan buah, ya, atau tentu akan berdampak, ya. Buahnya itulah yang terlihat dari perbuatan kita sehari-hari. Jadi kita tidak hanya sekedar mengatakan kita beriman, tetapi perbuatan kita sehari-hari tidak menggambarkan kita orang yang beriman, ya. Jadi ini harus sejalan, iman dengan perbuatan kita sehari-hari. Nah, ada beberapa faktor yang membuat kita sulit memelihara iman. Yang pertama, umumnya manusia membutuhkan bukti. Jadi tidak gampang orang percaya terhadap segala sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Ada salah satu murid Yesus, yaitu Thomas. Jadi seringkali dalam kehidupan kita, orang-orang yang kurang percaya itu digambarkanlah sebagai Thomas yang belum mengenal Yesus. Tapi saat ini kita harus menjadi Thomas yang sudah mengenal Yesus. Jadi meskipun kita tidak melihat, kita tidak memegang, bersentuhan langsung dengan Tuhan Yesus, tapi kita percaya dan kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, hidup menyajikan dua pilihan, bersandar kepada Allah atau pada diri sendiri. Nah, ini dia. Ketika Allah tidak menjawab doa sebagaimana yang kita harapkan, kita sering tergoda untuk bersandar pada diri sendiri, ya. Jadi kita merasa kecewa, kita cepat kali merasa kecewa kepada Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Padahal doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan memiliki rencana yang lebih indah, bahkan Dia akan memberikan lebih daripada yang kita minta. Hanya saja Tuhan menganggap waktunya belum tepat. Lalu ketiga, mengapa Allah menuntut iman kita? Kita bertanya, bagaimana Tuhan tahu kalau kita beriman? Terus kenapa Tuhan menuntut iman dari kita? Ya, karena kita adalah ciptaan Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Yang keempat, iman adalah alat komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Jadi orang yang beriman tidak hanya sekadar mengatakan saya beriman, karena memang Tuhan dengan manusia itu jauh berbeda, ya. Tuhan itu roh, sementara manusia itu jasmani. Tuhan itu tidak terbatas, manusia itu terbatas. Tuhan kekal, tapi manusia itu fana. Jadi imanlah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Lalu yang kelima, iman adalah bukti kepatuhan kita kepada Allah, ya. Jadi kalau kita beriman, tentu buahnya dari perbuatan kita tunjukkan bahwasanya kita patuh kepada Tuhan, kita menjauhi larangannya, kita melakukan apa yang Dia minta, ya. Dan juga kita mengakui bahwa kita itu adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta kita. Nah, bagaimana beriman? Beriman berarti percaya pada hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, bahwa kita percaya Allah yang mengatur hidup kita. Ya, kita harus percaya, bukan kita yang mengatur hidup kita. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita untuk mengatur hidup kita, maka hidup kita akan berantakan. Maka anak-anak kami, di dalam setiap kegiatanmu, dalam setiap kehidupanmu, maka selalu andalkan Tuhan.
sehingga Tuhan yang mengatur apa yang harus dan tidak kamu lakukan. Yang kedua, Allah menuntut pertanggungjawaban. Ya, Allah menuntut pertanggungjawaban. Itu sebabnya kita perlu memelihara iman kita. Karena di saat kita lari dari iman kita, maka ingat, Allah akan menuntut pertanggungjawaban nanti kepadanya. Lalu yang ketiga, Allah terlibat dalam hidup kita. Ia mengasihi kita. Ia berinteraksi dengan kita. Ia menyelamatkan kita dari dosa. Seperti yang pertama tadi, Allah itu begitu dekat, Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Jadi hidup kita ini tidak terlepas daripada keterlibatan Tuhan. Karena manusia ini hidup, ya, kita hidup hanya karena belas kasihan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, kekayaan kita, kepintaran kita, tidak. Ya, dan ingat bahwasanya Tuhan mengasihi kita. Sekalipun kita lari, ya, sekalipun kita lari daripada kehendak Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita asalkan kita mau kembali bertobat kepadanya. Bahkan Tuhan juga berinteraksi dengan kita. Melalui apa? Melalui doa-doa yang dijawab Tuhan. Di saat kita berdoa, Tuhan menjawabnya. Itu interaksi Tuhan, interaksi kita dengan Tuhan. Lalu Tuhan juga menyelamatkan kita dari dosa. Ya, Tuhan Allah Bapa di surga mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan pengampunan kepada kita manusia, ya, atas dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, jadi jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Lalu yang keempat, Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari-Nya. Ya, ingat, Allah memberikan upah. Apa upahnya? Keselamatan dan hidup baru. Keselamatan dan hidup baru ini akan kita dapatkan nanti, ya, ketika kita benar-benar beriman kepada Dia. Dan anak kami akan mengalami masa-masa hidup baru, ya. Maka senantiasa minta kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa memimpin setiap langkah hidupmu, supaya kamu tetap beriman kepadanya. Lalu ciri-ciri orang yang memelihara iman. Ada ciri-ciri orang yang memelihara iman. Yang pertama, dia bijaksana dalam memposisikan diri dalam berbagai krisis yang dihadapinya. Dia bijaksana. Dia mampu melihat dari berbagai sisi dan mampu menempatkan dirinya di setiap krisis yang dihadapinya. Ya. Yang berikut, dia menghormati norma sosial masyarakat. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada aturan-aturan yang mengikat kita, yaitu norma-norma sosial masyarakat. Dia akan menghormati itu. Jadi tidak ada orang beriman, ya, dia dikatakan tidak beriman jika dia tidak menghormati norma-norma sosial masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu yang berikut, menerima keterbatasan sebagai manusia. Ingat, manusia itu terbatas, Tuhan yang tidak terbatas. Jadi kita harus mengakui keterbatasan kita. Nah, dengan kita mengakui keterbatasan kita, maka kita akan berpengharapan kepada Tuhan. Ya, kita akan berpengharapan kepada Tuhan. Kita akan beriman kepada Tuhan. Lalu yang berikut, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Nah, ketika kita belajar tatap muka, Bapak sudah beberapa kali mengingatkan bahwasanya dua hal ini, berdoa dan membaca Alkitab, ya, adalah salah satu rahasia sukses. Ya, karena dengan doa kita senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan, dan membaca Alkitab, ya, kita semakin memelihara firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup di dalam
kehidupan kita. Lalu yang berikut, tetap setia apapun keadaannya. Meskipun kita sedang senang, kita sedang susah, kita tetap setia kepada Tuhan. Ya. Lalu menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Ya. Peristiwa baik buruknya kehidupan. Jadi hidup ini tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Seperti lagu rohani yang mengatakan Tuhan tak pernah janji. Ya. Tuhan tak pernah janji jalan itu selalu rata. Tapi satu yang perlu diingat, bahwa di dalam setiap kehidupanmu, baik itu suka maupun duka, ingat bahwa Tuhan mengizinkan itu untuk membentuk kamu menjadi orang-orang yang senantiasa memelihara iman. Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan di luar dari batas kemampuan. Ya, jadi setiap baik buruknya peristiwa kehidupan ialah bahwa Tuhan selalu hadir untuk membantu kamu. Tinggal dengan ini kamu meminta Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupanmu melalui doa. Nah, ada beberapa tokoh Alkitab di bawah ini yang menceritakan bagaimana iman percaya kepada Tuhan bisa menyelamatkan. Yang pertama, Nabi Nuh dan Nabi Abraham. Nuh dan Abraham, tentu dua tokoh ini sudah sangat akrab di telinga anak kami, karena ini salah satu cerita yang paling sering diceritakan dalam sekolah minggu. Lalu yang ketiga, perempuan Kanaan yang percaya dan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Nah, dua cerita ini mungkin kurang familiar, tapi intinya adalah, inti dari dua cerita itu, apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus melalui firman-Nya dengan segenap hati, jiwa, akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Inilah pengharapan kita dalam iman kepada Tuhan. Ya, jadi sifat iman itu aktif. Artinya orang memang harus benar-benar percaya, benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan itu, dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, agar kita betul-betul mengalami yang namanya mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dengan kata lain, jika seorang mengaku beriman kepada Yesus tapi hanya dalam ucapan saja tanpa perilaku, maka sebenarnya iman itu mati. Seperti dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi jangan hanya berkata saya beriman, tapi perbuatan tidak menunjukkan kita beriman. Nah, itu dulu materi kita untuk bab pertama ini, judulnya hidup beriman. Nah, pertanyaannya adalah, pertama, apakah bentuk pencerahan yang kamu peroleh melalui pembahasan topik ini? Apa bentuk pencerahannya? Yang kedua, ceritakanlah apakah orang tuamu sudah memelihara iman mereka. Ceritakan bagaimana orang tua kalian memelihara iman mereka. Yang ketiga, bagaimana dengan kamu? Ceritakan juga lah apakah kamu sudah memelihara iman. Bagaimana cara memelihara imanmu? Yang keempat, apakah tantangan yang paling sulit yang kamu hadapi, yang kamu anggap sebagai halangan dalam memelihara iman? Apa tantangan yang paling sulit? Maka buatlah itu, terangkanlah itu. Nah, keempat soal ini kamu jawab dan kamu tuliskan soalnya beserta jawabannya di buku latihan. Lalu kirimkan fotonya melalui link yang akan Bapak bagikan nanti di WA group. Ya. Tapi ingat, materi yang Bapak terangkan dari awal tadi harus dicatat di buku catatannya, supaya kamu memiliki catatannya, kamu memiliki rangkuman dari materi untuk bab pertama ini. Jangan dikurangi,
tapi ditambah boleh. Nah, jadi Bapak rasa itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Selamat memelihara iman, selamat hidup beriman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.